Assalamualaikum teman Cenil. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Dan teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan resep dan cara termudah untuk membuat roti, yaitu dengan hanya diaduk saja. Jadi resep ini meskipun tanpa diulen, tanpa mixer, akan menghasilkan roti yang empuk, mumpluk dan seenak ini. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, ini mudah sekali bikinnya ya, hanya diaduk saja kurang lebih 2 menit. Diaduk-aduk saja, tangan nggak perlu belepotan, tangan nggak perlu kena tepung, nggak perlu, pokoknya nggak perlu pakai tenaga yang lebih lah. Oke, dan simak terus ya. Nah, pertama dalam wadah tuang 210 ml air suam kuku atau hangat kuku ya. Kemudian masukkan 3 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Dan for your information ya teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan banyak menemui di semua video saya bahwa saya itu memasak jarang menggunakan takaran timbangan ya, hanya menggunakan takaran sendok dan takaran filling. Nah, oke, lanjut ya. Setelah dimasukkan gula dan ragi instan, diaduk, kemudian tambahkan 1 butir telur dan 3 sendok makan mentega atau margarin cair. Aduk rata sampai telurnya itu tercampur, pecah dan tercampur rata. Oke. Kemudian ini saya masukkan kurang lebih 450 gram tepung terigu cakra dan 1 saset susu Denko bubuk putih. Dan lagi-lagi takaran filling kurang lebih 1 sendok teh baking powder dan takaran filling juga untuk oregano. Jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk penyeimbang rasa. Dan kemudian mulai aduk hingga rata seperti ini. Jadi bahan kering di bagian atas, aduk rata dulu, kemudian lanjut mengaduk seperti biasa. Dan teman Cenil, tidak ada cara khusus untuk mengaduk adonan roti di resep saya ini ya. Asal aduk aja sampai rata, sampai semua bahan basah dan kering tercampur rata hingga tidak ada lagi tepung kering yang tersisa di situ. Oke, dan bisa dilihat adonan tidak basah. Kalau lengket pasti lengket ya, adonannya bukan adonan cair atau yang gimana, it's not running, you know, the dough is not running. Ya, adonan roti, jadi bukan seperti adonan pancake ya, bukan seperti adonan pancake. Jadi lanjut mengaduk sampai tidak terlihat lagi tepung kering di adonan rotinya ya. Karena kenapa? Kalau mengaduknya itu kurang rata, nanti itu ada sensasi rasa tepung mentah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi santai aja, lanjut mengaduk, diputar, diaduk lagi, dan seperti itu sampai tidak ada tepung kering yang terlihat di sana ya. Nah, jika semua bahannya sudah tercampur rata,
kumpulkan seperti ini, bulatkan di tengah ya, karena dia butuh ruang untuk proses pengembangan. Nah, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman, sangat mudah sekali. Kemudian tutup menggunakan kain bersih dan diamkan selama kurang lebih 45 menit. Dan setelah 45 menit, adonan sudah mengembang mungkin 4 kali lipat ya. Kemudian siapkan satu loyang tahan panas, olesi dengan mentega atau margarin agar tidak lengket ya. Olesi sampai rata, tipis-tipis ke bagian dasar dan juga ke bagian sisi. Dan kemudian letakkan adonan atau transfer adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega atau margarin ya. Tidak perlu dibulatkan, langsung saja tuang, kemudian ratakan. Dan ini saya memakai loyang berukuran 42 kali 18 ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan roti yang tebal. Dan tidak ada cara khusus untuk mengatur adonan ini, saya cukup ratakan, kemudian menggunakan jari-jari saya untuk membuat lubang-lubang di dalam adonan agar udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar saat proses pemanggangan. Dan ini adalah cara yang random ya teman-teman, jadi tidak ada cara khusus atau cara yang spesial untuk membuat roti yang seenak ini. Nah, jika dirasa cukup, nah ini hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita perlu mengistirahatkan adonan kurang lebih 10 menit sebelum kita tambahkan topping. Nah, bisa lihat kan teman-teman ya. Oh ya, tadi sebelum meratakan adonan, teman-teman bisa mengoleskan margarin atau mentega ke tangan agar tidak lengket. Oke? Dan untuk topping, saya menambahkan saus bolognese. Dan ini saya menggunakan saus bolognese La Fonte yang saya tambahkan sedikit mayones dan saus cabai. Oke, teman-teman bisa menambahkan topping apa saja sesuai selera. Misalkan saus tomat jika untuk anak-anak biar tidak ada rasa pedesnya. Oke, dan ratakan seperti ini. Oke, kemudian tambahkan topping sesuai selera. Kali ini saya hanya menambahkan bawang bombay. Jika teman-teman suka bisa menambahkan sosis, jamur, jagung, paprika atau daging yang sudah direbus, daging matang ya. Dan kemudian di bagian paling atas saya menambahkan keju mozzarella. Dan voila, siap untuk di oven ya. Dan roti siap dipanggang di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, 210 derajat, dipanggang selama 35 menit. Oke? Dan tada, ini hasilnya setelah 35 menit. Wah, kejunya meluber. Dan ini teman-teman, bisa saya katakan rumah saya aromanya sangat harum, luar biasa. Dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.